wabarakatuh. Kita langsung aja ya ke materi kita. Sebelumnya, apa yang kita bahas minggu yang lalu masih dalam bab pertama. Bab pertama itu kemarin tentang pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Apa itu hak, apa itu kewajiban, kemudian juga sudah masuk sampai makna hak dan kewajiban warga negara. Oke, sekarang kita masuk ke halaman 5 tentang substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. Substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. Di negara kita, tercinta raya Indonesia ini, ada 3 macam nilai. Ada 3 macam nilai. Di buku itu pun ada, di halaman 8 tadi. Ada yang disebut dengan nilai dasar, ada nilai instrumental, dan juga ada nilai praksis. Nilai dasar adalah nilai yang sifatnya tetap, tidak bisa berubah, harga mati, istilahnya seperti itu. Kemudian yang kedua ada nilai instrumental. Nilai instrumental itu nilai yang bisa diukur kadarnya, baik buruknya. Kemudian yang ketiga ada nilai praksis. Nilai praksis di sini adalah nilai yang sesungguhnya ada dalam kehidupan kita sehari-hari berbangsa dan bernegara. Kemudian di buku kita di sini yang harus kita pahami betul, apalagi ini udah di kelas 3, kita harus duduk tentang hak dan kewajiban warga negara di sini. Mari sama-sama kita lihat bukunya di halaman 8 itu. Yang pertama, hak dan kewajiban warga negara dalam nilai dasar sila Pancasila. Di situ ada Ibu garis bawahi hubungan antara hak dan kewajiban warga negara dengan Pancasila dan sebagainya. Ibu langsung ngambil contohnya di situ adalah yang pertama, membina kerjasama dan tolong-menolong dengan pemeluk agama lain sesuai dengan situasi dan kondisi di lingkungan masing-masing. Lalu yang kedua, mengembangkan toleransi antar umat beragama menuju terwujudnya kehidupan yang serasi, selaras, dan seimbang. Kemudian yang terakhir di situ, tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Lalu yang poin B-nya itu atau sila keduanya, di situ memperlakukan orang lain sesuai harkat dan martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Ini kaitannya tentang kesimpulan daripada HAM, yaitu hak asasi manusia yang di bawah sejak lahir merupakan pemberian Tuhan yang tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun. Kemudian yang kedua, mengakui persamaan derajat hak dan kewajiban setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, jenis kelamin, gender, dan sebagainya. Ini udah sering sekali kita mendengarkan istilah-istilah seperti ini, tapi dalam aplikasinya, dalam keseharian kita, bisa nggak kita melaksanakan hal seperti itu. Kemudian yang ketiga, mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia, tenggang rasa, dan tidak semena-mena kepada orang lain. Ini intinya tentang penghargaan terhadap manusia, menyamaratakan manusia, menyamaratakan dalam artian hak dan kewajiban kita itu prinsipnya adalah sama. Kemudian berikutnya, melakukan berbagai kegiatan kemanusiaan, melakukan berbagai macam kegiatan kemanusiaan. Intinya di sini menganggap manusia itu sama. Lalu yang ketiga atau dalam sila ketiga itu menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Maksudnya masalah pribadi kita ya itu
tidak menjadi nomor satu dalam artian kita harus mengutamakan tentang bangsa dan negara. Kemudian yang berikutnya, sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Berat ya, sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Mencintai tanah air dan bangsa Indonesia. Lalu mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Terakhir, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Itu yang poin 3 atau sila ketiga. Yang keempat, sila keempat, mengutamakan musyawarah mufakat dalam setiap pengambilan keputusan. Mengutamakan musyawarah mufakat dalam setiap pengambilan keputusan. Ini kalau kita belajar normal di sekolah, ini biasanya di kelas 3 ini tugas paling berat ini. Dalam artian paling berat, berani untuk mengungkapkan contoh-contoh dalam keluarga kalian masing-masing, di rumah kalian masing-masing. Pernahkah di dalam keluarga kalian itu memusyawarahkan sesuatu? Ya, contohnya ingin membeli sepeda motor yang baru. Pernah nggak dimusyawarahkan? Masing-masing mengeluarkan pendapat. Ya Adwa, contohnya misalnya, teringat ibu sama Adwa. Ini kita mau beli kereta, cocoknya merek apa? Gitu. Oh Yamaha aja, oh enggak Toyota dan sebagainya. Ya, itu dimusyawarahkan. Pasti kita di keluarga itu saling menerima ketika nanti setelah dibeli, tidak saling menyudutkan. Itulah kan mama dulu yang mau, itulah kan abang yang mau, tidak seperti itu. Jadi saling menerima. Jadi mengutamakan musyawarah mufakat dalam mengambil sebuah keputusan. Jangan kita terkejut-kejut aja, tiba-tiba kita pulang sekolah kok ramai rumah kita, rupanya kakak kita menikah, kita tidak tahu apa yang terjadi, seperti itu. Kemudian yang kedua, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Ini juga sudah sering sekali muak kita mendengarkannya, tapi ini juga sering terjadi. Ya, ini juga sering terjadi. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Ini biasanya ini di kelas 3. Nanti kita perpisahan kemana? Yang bilang parapat, mendengar parapat aja kita udah jenuh gitu. Pokoknya kalau kalian mau ke parapat, kalian aja berangkat, aku enggak. Nah, ini juga contoh kecil, tapi sering terjadi. Mudah-mudahan dengan materi ini bisa kita lebih legowo, bisa kita lebih mengikhlaskan, walaupun kita udah sering 2 jam sekali ke sana misalnya, ya kan? Tapi ikuti aja demi keputusan bersama. Kemudian yang ketiga, memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil rakyat yang telah terpilih untuk melaksanakan musyawarah dan menjalankan tugas sebaik-baiknya. Ini nggak perlu lagi dijelaskan. Lalu yang terakhir di sila kelima itu intinya yang pertama, mengembangkan sikap gotong royong dan kekeluargaan dengan masyarakat di lingkungan sekitar, tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum, dan suka bekerja keras. Jadi materi kita nggak berat pada pertemuan hari ini, hanya untuk bisa diresapi saja. Baik Ibu, padakan sampai di sini. Mudah-mudahan insya Allah minggu depan kita bisa lanjut kembali seperti biasa. Nanti juga ada post test yang Ibu berikan.